sangat banyak, mewah waktu kami kawin dulu, tapi hubungan kami seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang. Nato, tidak Nato, tidak, aku tidak mau terkena 2 kali. Aku tidak mau adikmu Mitasi bersuami seorang hartawan. Tidak, biarlah ia hidup sederhana. Mitasi mesti bersuami dengan orang yang berbudi tinggi. Mesti itu, mesti. Tapi kalau bisa berdiri dari itu ada harta, ada budi. Gimana lagi cari Nato? Adik komunikasi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita sekarang ini susah. Kita tidak punya uang di rumah. Bahkan sekarang lagi uang tabungan saya pun akan pulang. Ini semua adalah karena layak, sehingga Mitasi harus menderita pula. Waktu kecil, Mitasi sudah merasakan pahit hingga kehidupan. Tapi kita pasti bisa mengatasi kesulitan ini. Harus, ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Kalau saja Buat perkawinan Mitasi,
bisa Bu aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibuku ikut mengencap kebahagiaan atas jeripayahku nanti Bu. Aku sudah merasa bahagia jika kebahagiaan atau karena nasibku bersuami tidaklah baik. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Pada malam hari raya suatu ia pergi itu, tak tahu apa yang mesti dikerjakan. Tapi Maimunah benar pulang hari ini Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya, atau karena katanya dia bulan depan digaji. Betul sekali itu Bu. Maimunah yang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi Bu. Tapi kalau dia mau bisa kelas, tentu dia akan menjadi orang yang berharga di masyarakat nanti Bu. Atau siapa biasanya dia tidak bersamamu. Dia itu teman-teman sekerja Bu. Tapi merasa dia pantas sekali buat Toronto, walaupun ibu merasa dia tidak bisa seperti dengan derajatnya. Tapi kalau kau suka, Bu, buat apa memikirkan kamu sekarang? Mungkin 10 tahun lagi nanti kalau sudah beres Bu. sudah kita tahu. Naskahnya mana? Bantu dialog naskah. Lompatin, gak apa-apa dilompatin. Suruh masuk aja teman. Biar pada suruh masuk. Kasih kode suruh masuk aja. Lama menunggu, Bu? Kan? Tidak, Bu. Sudah lembur Bu, tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah, buat kami lintasi nanti. Mana dia Bu? Bang Darto, ada kabar aneh nih. Tadi pagi, aku bertemu dengan orang tua yang serupa benar dengan ayah. Oh, gitu. Aku kaget juga, karena orang tua itu serupa benar dengan orang yang pernah aku kenal. Tapi kemudian orang itu menyingkirkan diri, lalu menghilang di kerumunan orang banyak. Tidak mungkin ya di sini. Aku kira dia sudah meninggal dunia atau pergi ke luar negeri karena sudah 20 tahun dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada yang mengatakan dia di Singapura Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang, dia di sana mempunyai toko yang sangat besar. Dan kata orang yang pernah melihatnya, hidupnya sangat mewah. Ya, tapi ada yang makan lumpur. Tapi kemudian tak ada lagi
itu sudah 8 tahun, sedangkan aku saja masih ingat walaupun sama-sama. Jadi ingat lagi aku. Sudah maaf, maksakan diri gue untuk melupakannya. Pak Tirto banyak sekali tanya tentang ayah. Ya, kata orang ayah seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang di rumah ini, besok di hari raya, pasti ia dapat bersenang-senang dengan anak-anakku. Bentar sih seharusnya belum pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Renato, ada kabar aneh lagi. Tadi pagi aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkan bahasa Urdu dan aku mengajarkan bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah itu, Mun. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kau dapat banggakan kalau kau bisa menjadi orang yang lebih berharga di masyarakat nanti, Mun. Salam. Sudah berbuka puasa semuanya? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah apa yang kau lihat di luar. Waktu saya lewat di situ tadi, Renata, dengarkan dulu. Iya, aku dengar. Ada orang tua di jalan ini dari jembatan melihatnya ke arah kampus kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semua dari dia? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya agak dingin. Coba kulihat. Siapa, Bun? Gak ada orang katanya. Malam hari raya, ia berlalu begitu mungkin Nah, sudahlah, Bu. Buat apa mengulang lagi lama? waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat penuh kasihan. Sejak gelapnya ilmu, banyak juga kenangan yang tidak dapat dilupakan. Nah, mungkin dia kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah ini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah, seperti suara ayahmu. Nak, ayahmu pulang, nak. Ina? Kau, Ina? Oh, Saleh. Oh, banyak berubah. Boleh. Iya sih, ya. Aku sudah banyak berubah. Sejak perceraian kita 20 tahun yang lalu, berubah wajah. Apa dari dulu? Ina? Dan tentunya ini anak-anak kita semua. Ini adalah anak kita semua. Dan kita dari ayahnya. Ayah, aku Maimun. Maimun, kau sudah besar sekarang, nak. Waktu kau masih kecil dulu, kau masih sangat lemah. Bahkan kau masih belum bisa berjalan. Lalu, Nona ini siapa? Ya, saksi. Aku dulu dengar dari jauh bahwa ada seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik Kasih, seperti bunga samudra. Namun sekarang aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Iya,
Kami dipuji seorang ayah tuh. Kenapa kami seorang ayah? Benar toh, apa katamu itu? Kami dipuji seorang ayah kataku. Kalau kami seorang ayah, lalu apa perlunya kami bantu pulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 10 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke alam maut. Untuk ibu cepat sadar. Dan jika memang kita punya ayah, lalu apa perlunya aku menjadi budak suruhan? Waktu aku berumur 10 tahun. Tapi Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis bangun ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah karena ayahmu. Ayahmu yang silakan. Tapi Bang, lihat ayah Bang. Ayah sudah tua seperti ini Bang Narto. Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini hanya karena ada seorang tua yang masuk dalam rumah ini dan dia mengatakan kalau dia ayah kita, lalu kau sebut pula ayah kita. Tidak, Maimun. Coba kau perhatikan, apakah kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Tapi Bang Narto, kita ada darah dagingnya. Bagaimanapun buruk kelakuan dia, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi, maksudku ini adalah kewajiban kita. Sudi yang melepaskan hawa manusia di mana-mana, dan dia kembali lagi ke sini karena sudah tua. Dan kau sebut pula dia kita, dan kita harus merawatnya. Enak betul, Bun. Benar toh, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung, memang benar yang dulu pernah punya ayah kandung, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku memang berdosa dulu itu. Dan itu sebabnya aku kembali pada hari ini untuk memperbaiki semua dosa dan kesalahanku. Dan ya, engkau benar Narto. Aku hanya seorang tua sekarang. Aku tak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diriku untuk masuk ke dalam rumah yang tidak bukan daging. Tapi dalam tapi apakah kau tahu Narto betapa sakitnya hatiku ini? Dulu aku adalah seorang yang sangat dihormati. Aku memiliki uang berjuta-juta banyaknya. Namun sekarang aku diusir selainnya pengemis oleh anak kandungku sendiri. Tapi ya sudah, aku akan pergi. Aku tak akan mengganggu saya lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, maka aku akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Jangan kau bela-bela dia, Bun. Kau mungkin tidak merasakan dulu pahit tidak punya seorang ayah. Aku pernah menerima tamparan dan tendangan juga yang pukulan dari dia. Tapi di sejarah pun tidak pernah aku menerima apa dari dia. Jangan begitu keras Bang Narto. Jangan kau bela dia. Ingat, saat kau reaksi dulu, aku juga yang menafkahimu. Kau ingat, saat kau menangis di depan kawan-kawanmu karena kau tidak mampu memberi kelayaran seperti kawan-kawanmu. Dan apa yang memberikanmu? Ingat, Bun. Aku mengerti. Aku tak akan kembali lagi. Jika aku kembali, aku cuma mengganggu kedamaian anak-anakku saja. Mungkin ini adalah pilihan terbaik. Tidak banyak lagi untuk kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Saya sudah makan. Mana yang akan pergi sekarang? Di tepi jalan atau ke dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Aku selalu sama malu untuk masuk ke dalam rumah yang dulu aku tinggalkan. Aku sudah mulai tua dan sadar. Langkahku terayun kembali. Ya, sudah 3 hari aku menunggu di depan sana. Tapi aku malu, tak sanggup untuk masuk ke dalam rumah ini. Aku sudah
menghilangkan semua perasaan itu. Dan kalian harus pilih dia atau aku. Tidak! Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang benar kamu lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku bang kalau kamu mau. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Maimun balik. Mana ya bang? Mana ya? Aku tidak tahu. Hanya oke dan begini saja yang saya ngerti. Maimun, gimana kau dapatkan baju dan kopi itu, Mun? Di jalan, di bawah jembatan. Lalu ayah, Aku tidak tahu. jadi ayah lo di dalam sungai.